ketiga ada beberapa poin saya lupa ya. Selain itu mungkin oh ya tadi ini laporan pertanggungjawaban semuanya gitu. Dan ini sisa satu kita bawa lagi, kita mau bawa ke donatur gitu. Jadi salinan ini untuk donatur. Tadi kita sudah sampaikan juga kepada pihak Kemensos bahwa setelah ini kita akan ke donatur, dan apakah laporan ini sudah sesuai dengan isi gugatan donatur, apakah mereka nanti mau mencabut gugatannya atau tidak, ya kita kembalikan pada penasihat hukum donatur. Itu aja sih. Respon Kemensos gimana? Ya? Respon Kemensos yang pasti sebagai regulator normatif aja. Dari pihak beliau menyampaikan kalau kedepannya ingin melakukan pengumpulan uang lagi agar sesuai aturan, supaya tidak ada polemik lagi ke depannya. Mas Giri, tadi kan pas gugatan menyinggung perihal biaya perjalanan ke sana itu di luar dari uang donasi. Oh ya. Itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lembar lagi tadi kita bawa. Itu laporan keuangan yang saya susun berdasarkan uang dari Bank Densu yang kita gunakan untuk pembelian tiket pesawat, hotel dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tuh, dari mulai Labuan Bajo sampai Maumere. Kemudian juga untuk sewa truk ya, untuk sewa truk. Jadi untuk akomodasi barangnya itu kita juga sewa truknya menggunakan uang itu. Jadi pure 1,3 kita belanjain barang aja. Kalau keyakinan itu ya pasti kita dari sisi kita pasti yakin, tapi namanya hak kewajiban itu kan pasti ada. Setiap pihak-pihak juga boleh mendalilkan kalau memang merasa dirugikan atau seperti apa, itu silakan aja. Tapi yang kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi, dan kita juga udah memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai yayasan. Ustaz, ini kan harusnya kan donasi ini untuk pengobatannya, dan pada akhirnya memang harus dialokasikan untuk korban bencana. Pihak Kemensos sendiri menyikapinya seperti apa? Dari sisi Kemensos hanya menaungi dalam struktur hukum aja sih gitu kan, bahwa memang pihak Kemensos sudah mengetahui dalam pengumpulan uangnya juga merupakan satu pelanggaran undang-undang PUB ya kan, yang kemudian kita juga berkali-kali sudah sampaikan dalam pembinaan. Kita sudah memberikan surat kepada Mas Agus tanggal 30 Oktober, surat kedua tanggal 6 November, kemudian mereka tetap tidak mau berobat kan. Kemudian tanggal 15 November kita adakan mediasi pertama, mereka nggak datang, gagal. Mediasi kedua itu sekitar tanggal 26 November kalau nggak salah, itu kan dari pihak yayasan walk out, sehingga kita tidak menemukan satu kesepakatan apapun, yang pada akhirnya setelah kita tutup buku yayasan di 31 Desember 2024, kemudian ada pergantian badan pengurus, ya kita sampaikan bahwa rencana badan pengurus yang baru ya mengalihkan kepada penerima manfaat lain. Itu aja sih. Berarti tidak ada mungkin Kemensos? Tidak ada aturan yang kita langgar gitu. Mas Giri, ini kan donasi jihad itu udah selesai, dan sekarang ada laporan-laporan yang mungkin akan Mas Giri hadapi. Itu seperti apa? Seperti apa nih persiapannya menghadapi laporan? Persiapannya yang pasti memang kalau kita di pihak yang menjalankan semua sesuai dengan fakta, kita rincikan apa aja kronologinya, apa aja memang yang kita lakukan, ya pemberkasan dan lain-lain. Jadi kemudian ketika kita mungkin diundang untuk klarifikasi dan sebagainya atau hadir ke persidangan, ya kita siap dengan data-data yang sesuai memang apa yang kita lakukan dan jalan. Itu aja. Ya nggak boleh lah, kita kan siapapun itu kalau punya statement bisa memenjarakan orang, itu nggak boleh lah gitu. Kita harus melalui mekanisme, siapa yang mendalilkan itu dia yang harus membuktikan gitu kan. Jadi janganlah pakai cara-cara premanisme lah, seperti itu nggak baik. Kalau dari yayasan kita komitmen tidak akan ada laporan apapun. Dari awal sampai sekarang yayasan tidak melakukan ini.